Nah, pemirsa, pada bulan Oktober ya tahun lalu ya, saya menemani seorang aktivis Muslim Amerika yang namanya Abdul Malik Mujahid. Dia adalah Presiden of World Parliament Religion, Presiden Parlemen Agama-Agama Sedunia. Dia juga merupakan tokoh Muslim yang cukup terkenal di Chicago, dan waktu itu dia datang ke sini ya, terus terang jurnal-jurnal ini beliau yang membawa. Ada lagi satu jurnal tentang kasus Myanmar ini ya, Fortify Rights. Ini juga sangat jelas ya, menjelaskan apa sih sebetulnya yang terjadi di Myanmar ya, yang menimpa kaum Muslim Rohingya ini. Jadi kalau kita lihat di sini, dunia ini sekarang sedang menyaksikan, tadi itu dikatakan watching and watching saja ya. Jadi menyaksikan terus-menerus, bahkan kita sedih melihat beberapa orang manusia yang sedang kesusahan ya di tengah laut, terancam nyawanya, itu digiring ke tengah laut lagi. Katanya kalau mesinnya mati, baru selama mesinnya nyala ya mereka suruh ke tengah laut ya. Ya alasannya kalau masuk ke satu negara itu akan punya beban ya. Ini saya pikir ini cara berpikir yang berat ya, dari sudut pandang kemanusiaan, apalagi dilihat dari sudut pandang Islam ya. Padahal namanya manusia ini harus diselamatkan. Mereka orang-orang lemah, anak-anak, wanita ya, yang terusir ya. Mereka sudah sekian lama tidak, sejak tahun 2000 berapa ini ada undang-undang, kalau nggak salah 1982 ya, ada undang-undang baru yang menyebabkan kemudian kaum Muslim Rohingya ini kehilangan kewarganegaraannya. Nah, ini yang tidak diakui sebagai warga negara. Dia di Myanmar nggak diakui sebagai warga negara, kemudian kembali ke Bangladesh juga diusir ya. Jadi inilah realitas ya, dunia masih begitu begitu barbar cara berpikirnya ya. Jadi national interest. Kalau kita belajar politik luar negeri, itu ada yang disebut sebagai national interest ya, kepentingan nasional. Dan politik luar negeri itu adalah kepanjangan dari politik dalam negeri. Itu teorinya begitu ya, untuk meraih apa yang disebut sebagai national interest itu. Jadi kalau suatu itu nggak menguntungkan negaranya, ya itu nggak usah dilakukan. Jadi semua itu, dan national interest itu hitungannya ekonomi ya. Jadi ini yang sebenarnya sedih ya kalau kita lihat cara berpikir ini ya. Nah, saya ingin melanjutkan tadi itu, waktu kami menemani Mr. Malik Mujahid ini ya, dia President of World Parliament Religion yang berpusat di Chicago di Amerika. Nah, dia juga memimpin namanya Burma Task Force USA gitu. Ada 19 organisasi Islam di Amerika yang memberikan amanah gitu kepada Mr. Malik Mujahid ini untuk memimpin Burma Task Force, Burma Task Force USA ini. Nah, Mr. Malik ini menarik, dia waktu itu datang ke Indonesia dengan satu pertanyaan besar ya, karena waktu dia lobby, dia kenal baik dengan keluarga Clinton, dengan anggota Kongres Amerika. Tapi ketika dia melobi ya, Kongres Amerika sampai mengeluarkan satu resolusi tentang kasus Myanmar ini, itu ada seorang anggota Kongres yang beliau mengatakan, kenapa Anda ini minoritas di sini memperjuangkan Muslim Myanmar, sedangkan Indonesia saja yang negara Muslim terbesar di dunia ya sikapnya tidak sama dengan Anda. Ya, jadi Indonesia sampai sekarang belum ada keluar pernyataan resmi misalnya bahwa apa yang terjadi di Myanmar ini satu genocide ya, satu pembasmian etnis dan satu pelanggaran HAM berat ya ini. Nah, itu belum kita dengar ya. Nah, waktu itu saya menemani Mr. Malik Mujahid itu ya ke pimpinan DPR, kemudian ke Majelis Ulama Indonesia, kemudian ke PP Muhammadiyah ya, kemudian juga ketemu dengan
seorang tokoh juga ya, yang sekarang menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden sekarang ini. Kemudian juga kita ketemu juga dengan Kementerian Luar Negeri diwakili oleh Dirjen ya, Asia Pasifik waktu itu. Alhamdulillah kita mendengarkan banyak penjelasan dari pihak pemerintah Indonesia apa sih yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Memang pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan yang lunak ya. Dalam pemerintah Indonesia ini membantu ya, istilahnya membantu Myanmar ini menuju proses transisi demokrasi gitu. Oleh karena itu pemerintah Indonesia makanya tidak kelihatan ya, karena ini mungkin juga spirit ASEAN ya, semangat ASEAN. Itu yang disampaikan waktu itu ya, sikap resmi. Ya. Ini memang agak berbeda dengan pimpinan DPR yang kami temui waktu itu. Mereka ingin bahwa pemerintah bersikap lebih tegas gitu ya terhadap kasus Myanmar ini. Jadi ini saya kira masalahnya sekarang sudah terangkat gitu ya, terangkat ke publik. Diskusi-diskusi tentang Rohingya ini sekarang semakin memanas, dan bahkan yang menarik lagi kesadaran umat Islam Indonesia ini luar biasa sekarang, karena yang dihadapi oleh Muslim Myanmar ini bukan ringan ya. Kalau kita lihat dari berbagai uraian di jurnal tadi ya, tentang Myanmar ini, itu memang ada pembasmian etnis yang sistematis gitu ya. Mulai dari pembatasan pernikahan, pembatasan kelahiran ya, kemudian mereka dimasukkan ke kamp-kamp pengungsian yang di sana tidak memadai dari segi fasilitas kesehatannya. Kemudian mereka stateless ya, mereka dibiarkan tidak punya keluarga negaraan, sehingga mereka memilih pergi. Sampai ada berita di Republika Online itu kita baca ya, ada pengungsi yang di Aceh mengatakan kami di Myanmar itu diburu seperti binatang gitu ya. Dan memang betul ya, kalau pengungsi Aceh itu mengatakan kami diburu seperti binatang. Saya membaca Rabu yang lalu ya, 20 Mei berita di detik.com, siapa ini ya, yang pernah dimuat wajahnya oleh majalah Time ya, The Face of Buddhist Terror ya, namanya Asin Wiratu ya, seorang biksu ya, seorang biksu Buddha. Kalau kita kenal biksu itu kadang seperti nggak punya ambisi ya, seperti nggak punya kebencian pada orang, menekankan kasih sayang, suka menolong orang lain. Tapi wajah Asin Wiratu yang dimuat di majalah Time itu ya, itu memang luar biasa ya. Sampai Time memberi judul The Face of Buddhist Terror ya. Wajah teroris Buddha itu seperti ini gitu ya. Ya memang Asin Wiratu ini ya, dia sangat membenci Islam, dan bahkan dia mengatakan orang Muslim itu seperti anjing gila ya. Dia mengatakan sekarang bukan saatnya untuk diam ya. Dia mengatakan begini, kamu bisa saja penuh cinta dan kebaikan, tapi kamu tidak akan bisa tidur tenang di sebelah anjing gila gitu ya. Jadi anjing gila yang dimaksud Asin tak boleh menunjuk pada Muslim Rohingya. Jadi memang ini seorang biksu Buddha gitu ya, yang sangat ekstrim ini tentunya ya. Dia mengatakan kamu tidak bisa tidur tenang di sebelah anjing gila. Nah itu yang kemudian yang dikatakan pemimpin pengungsi Muslim yang di Aceh tadi itu ya, mengatakan ini betul-betul kami diperlakukan seperti binatang di sana, diburu seperti binatang gitu ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan pada sesi berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.